Tapi ini sebenarnya saya jarang sampaikan ini di podcast ya. Jadi apa ya teman-teman? Saya itu dulu pemain band. Saya bahkan pernah ikut audisi Elemen Body Contest. Elemen Body Contest itu kontes petak-petak perut itu loh. Dulu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Bersama tamu spesial dan ganteng istimewa, Ustadz Ransi Al-Indragiri. Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Habis keliling Solo ini hari ini. Ya, Alhamdulillah. Semoga antum senantiasa dijaga, dikasih kesehatan Allah. Amin. Mudah-mudahan antum juga. Amin ya Rabb. Ustadz Ransi, apa aktivitasnya sekarang ini, Ustaz? Banyak, makan, minum, tidur. Jadi ya karena kita semuanya dai kan ya sudah berdakwah. Tapi hanya Allah memberikan amanah ya, sebagaimana guru-guru kita bilang, berdakwah itu kan bukan kita yang rencanain kadang, tapi Allah yang setting dari awal. Saya pribadi sih, kalau ana dulu tidak pernah terbesit cita-cita jadi ustadz. Ustadz dalam artian ceramah di mimbar, di kajian. Karena kan secara istilah kita ini semuanya ustadz. Cuma kan ya beliau lebih paham sebenarnya kan, kakak kelas ana beliau ini ya. Astagfirullahaladzim. Tapi kan ada kan yang dakwanya dengan perbuatan, tulisan. Ada dakwanya dengan media. Ini teman-teman media juga dakwah. Tapi dakwanya dengan edit video kan, audio, bagaimana biar enak nih didengar, dilihat. Itu kan dakwah semua. Nah, hanya ana diberi amanah sama Allah dakwanya di berbicara. Bicaranya di mimbar, di halaqah, di majelis-majelis ilmu gitu ya. Nah, itu yang kemudian sekarang menjadi kesibukan. Gitu ya. Teman-teman kalau bikin KTP, itu sekarang ada loh itu. Jadi ada sekitar 30-an lebih itu ya. Poin pekerjaan gitu kan. Itu salah satunya ustadz atau ustazah. Oh, ada ya? Sekarang itu menjadi sebuah pekerjaan gitu ya. Iya. Tapi Afwan Ustaz, setuju enggak antum kalau terus dai, ustadzah itu dijadikan istilah profesi? Profesi saya profesinya ustadz. Itu setuju ustazah gitu ya. Iya. Kalau menurut antum gimana pandangan antum? Sebenarnya istilah ustadz itu sebenarnya kalau di luar negeri artinya profesor ya ustadz ya. Guru besar itu. Ustadz, Cuman diserap ke Indonesia itu menjadi ustadz tuh kayak mubaligh. Ustazah itu mubalighah, ustadz itu dai, ustazah itu daiyah kan gitu ya. Guru lah dalam hal agama. Cuma kadang orang Indonesia kita offset juga tuh, baru ngajar TPA udah ustadz gitu kan. Gitu ya. Nah, kalau ustadz itu dijadikan tanda kutip profesi itu bagaimana? Jadi gini, kalau kita melihat aturan Indonesia itu udah profesi. Kita ngeliat aturan Indonesia ya. Jadi kan kita berbicara harus di semua sisi kan gitu loh. Jadi kalau teman-teman yang memandang dari sudut pandang hukum Indonesia itu profesi. Kita terima atau tidak gitu. Kalau menurut agama, saya yakin pendapat itu banyak. Tapi kalau yang kami pernah belajar itu dengan Ustadz Manaf di Mahan Ali, waktu itu menafsirkan surat At-Taubah ayat 24 dalam tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran. Jadi ada 6 sumber rezeki terbaik dalam Islam. Sumber penghasilan. Jadi kita dapat penghasilan dari 6 ini terbaik ini. Ghanimah, Al-Anfal atau rampasan perang. Di Indonesia tidak ada. Ustadz Abu Bakar Basir itu beliau pernah bilang jihad bermana perang di Indonesia itu belum ada. Karena Indonesia bukan negara perang, kata beliau. Video beliau ini saya simpan dan masih ada. Yang kedua, karya tangan, keahlian edit video itu nomor 2. Skill ya. Keterampilan ya. Keterampilan. Jahit, nyari kayu di hutan itu skill. Pandai besi, pengrajin gitu ya. Dokter gitu ya. Dokter kok gini gitu ya. Dokter apaan gitu ya. Nyuntik. Kan nyuntik itu skill ya. Karena banyak orang perawat, bidan itu. Itu di nomor 2 kata beliau. Nomor 3-nya itu tijarah.
dagang, tajir. Ya. Pedagang tuh nomor 3. Dagang itu dia ngambil barang jadi jual, itu dagang. Gitu. Kalau dia buat itu namanya dia skill tadi. Tepung ikan jadi empek-empek Palembang. Gitu. Yang keempat baru apa? Mengajarkan ilmu agama Islam. Oh, iya. Gitu. Jadi mengajarkan ilmu agama Islam dalam pandangan beliau itu malah sumber rezekinya terbaik nomor 4. Oke. Ada polemik yang diangkat oleh Dr. Erwandi Tirmizi dalam bukunya Harta Halal Haram Kontemporer. Bagaimana hukum seorang dai, seorang ustadz itu tanda kutip berprofesi kemudian dapat hasil. Profesi kan menghasilkan ya. Oke. Profesi itu punya profit. Iya. Profesi itu punya hasil namanya profit. Gitu ya, ada income gitu ya. Nah, kalau seorang ustadz mesti income-nya itu aktif income, bukan pasif income. Beda kalau dia penulis itu pasif income kan gitu ya. Jadi dia nggak nulis lagi, tulisannya diterbitin dia dapat uang kan, royalti kan. Nah, kalau Dr. Erwandi Tirmizi itu dalam bukunya beliau membahas sebenarnya kata beliau itu terjadi perbedaan pendapat. Hanya saja pendapat yang beliau kuatkan tersirat, beliau menguatkan pendapat yang berprofesi sebagai tanda kutip ustadz ustazah dapat profit atau hasil dari sana itu tidak salah. Bahkan beliau sampai mengupas tentang nentuin tarif. Kan maaf ya, kita jujur-jujur aja kan, ada yang nentuin tarif kan. Cuma tapi memang orang Indonesia ini suka offset ya teman-teman. Tak kasih tahu ini. Offset. Saya tuh ngisi keluar kota jauh sampai sakit itu ya cuma matur thank you doang ya ada gitu loh. Mungkin mereka nggak mikir kita beli minyak gitu ya. Kan kita nggak minta amplop nih, kita nggak masang tarif. Cuma ada yang bablas itu ya ada gitu loh. Maksudnya kan ya kita aja kedatangan tamu yang nggak ngisi kajian, nggak ngapa-ngapain, maaf kita bawain apa kan gitu ya. Kita datang biasa kan Nabi ngajarin ya berbagi hadiah, Ikram, ya. memuliakan tamu kan gitu tuh. Apalagi seorang guru kan gitu ya. Nah ini kadang-kadang, nah ada kan kemudian akhirnya sebagian tanda kutip yang berprofesi sebagai ustadz tadi, dan MUI sudah legalisasi itu. Beliau MUI kami baca itu memberikan lampu hijau untuk profesi seorang dai kan gitu ya. Nah itu kata beliau memasang tarif itu ada kan yang masang tarif. Saya pernah cerita tuh jamaah, ada seseorang ustadz gitu ya ngisi di luar kota tapi tidak jauh dari kota beliau. Itu beliau tarifnya sekali ceramah sekali tok itu 20 juta. Padahal jarak tempuh dari kota beliau ke kota satunya lagi itu ya. Itu sekitar ya paling 2,5 jam lah pakai mobil ya. Perjalanan sedang. Iya, Solo Semarang. Mungkin Solo Semarang lah, iya. Okay. Nah, itu masih lebih jauh, Solo Semarang lebih jauh itu Ustaz. Lebih dekat dari itu. Itu beliau 20 juta. Hanya karena dijemput pakai mobil Avanza, beliau itu di jalan tidak seneng. Malah terkesan memarahi panitia karena pengennya dijemput dengan mobil yang lebih mewah. Nah, itu terjadi. Nah, Dr. Erwandi Tirmizi bahas sebenarnya kalaupun seorang ustadz atau ustazah itu menentukan tarif itu boleh dengan catatan. Dengan catatan dia tidak punya pekerjaan lain. Dia cuma berdakwah saja. Kan sama amil zakat itu juga nanti dia disebut amil kalau kerjanya gitu terus kan itu dia. Itu ya. Nah, kalau kerjanya dakwah saja. Ya, tidak ada kerjaan lain. Dakwah bukan sampingan, dia cuma berdakwah. Setiap hari berdakwah, memikirkan bagaimana dakwah ini berjalan dengan baik. Maka kata beliau boleh menentukan tarif, tapi syaratnya selain dia tidak punya pekerjaan lain selain dakwah aktivitasnya. Syarat yang kedua kata beliau tidak boleh lebih dari kebutuhan sehari-hari. Tidak boleh melebihi kebutuhan sehari-hari. Iya, itu syarat kalau mau nentuin tarif. Nah, kecil banget loh itu. Iya. Kan kalau dia ngisi sehari, kebutuhan sehari berarti berapa itu? Ya, kecil kan, berarti nggak di atas 100.000 kan gitu ya. Kalau nentuin tarif loh. Catatan berarti beliau itu sama dengan ya nggak usah nentuin tarif aja. Iya. Nentuin tarif urufnya kan nggak segitu kan. Iya. Gitu. Kebiasaannya kan nggak segitu. Cuma ini kan beliau nyampaikan begitu untuk rambu-rambu. Karena di Indonesia itu sempat viral ada seorang ustadz. Karena kan kita bicara profesi ustadz ini kan. Iya. Itu beliau itu menolak ngisi karena beliau minta 15 menit itu 45 juta gitu ya. Masya Allah. Ya. Gitu ya. Ada yang 100 juta ada, itu ya ada. Itu kan udah rahasia umum ya, cuma kita pura-pura nggak tahu aja lah gitu ya. Terus kitanya gimana? Udah kita nggak usah pakai pasang tarif. Bahkan saya berdoa untuk saya pribadi,
Allah berikan saya kemampuan ekonomi dari jalan lain, saya ingin nanti saya berdakwah itu semua amplop tak masukkan ke pondok pesantren. Masya Allah, ya. Pengennya itu seperti itu, gitu ya. Nah itu kalau ini sedikit yang kami baca nih, ya kita tahu insya Allah Ustadz Umar lebih lah, gitu ya. Astagfirullah. Ini kan kita berbagi aja, namanya Iya. sharing. Ini ya. Iya. Ini anak buahnya antum tiba-tiba nih, wah ini Ustadz menggurui nih. Enggak. Bercanda. Santai Ustaz di sini, Ustaz. Enggak. Itu yang Oke. sedikit yang Iya. Ana paham. Terus apa lagi Zat tadi Zat? Biar yang di rumah enggak penasaran ini. Selain mengajarkan ilmu, terus apa yang kelima dan keenam? Oh iya benar, itu belum selesai Iya, tadi belum ya. selesai Benar. kan? Iya. Yang keempat itu mengajarkan ilmu agama, yang kelima itu bertani, berladang, berkebun, Bercocok tanam. bercocok tanam. Yang Sebagian menghasilkan. ulama memasukkan ke dalamnya itu berternak, memasukkan ke dalam kategori nomor 5. Terakhir itu malah yang aneh. Menghutang dengan niatan mengembalikan hutang, tapi mampu mengembalikan. Kalau nggak ada lagi jalan lain nih menghasilkan uang, kita harus ngutang nih. Saya baca statement Imam Ahmad itu, beliau lebih suka orang itu berkurban atau akikah itu menghutang, tapi bisa balikin loh. Iya. Yang penting dia akikah gitu loh, penting untuk anaknya kan gitu ya, atau kurban gitu ya. Ngutang dulu nggak apa-apa gitu, lebih suka beliau. Dengan syarat dia tahu nih kapan ngembaliinnya kan. Tuh, jadi punya kemampuan. Banyak orang yang ngutang nggak tahu nih kapan ngembaliin, yang penting ngutang dulu gitu. Mending kalau nggak tahu, nggak mau tahu gitu kan. Kan Memang niatnya nggak ngembaliin berarti. ada yang ini malah mungkin nggak tahu ini lucu atau aneh atau apa gitu ya. Itu di kampung saya. Jadi dulu waktu saya masih mondok, karena kan ibu dan adik saya itu kan butuh tetap jalan ekonomi kan. Nah saya ngambil barang di Klewer ya, dari pondok saya Baki ke Klewer itu pakai sepeda, beli barang kan grosir harganya murah tuh. Saya kirim ke Riau, anak kirim ke Riau, jualan kan di sana. di sana, iya. Kan tidak semuanya cash, ada yang kredit. Nah kredit ini kan boleh dalam Islam, yang nggak boleh itu adalah denda, penalti, hukuman, itu kan yang nggak boleh. Cuma kan beresiko karena orang kita nggak paham hukum agama. Iya. Yang terjadi apa? Banyak yang kredit nggak bayar lagi Nggak balik. sekarang. Nggak balik modal berarti ya. Nah, jeleknya lagi ketika orang melihat mama saya sekarang hidupnya sudah enak, ya alhamdulillah Allah kasih kita amanah mobil. Saya bilang alhamdulillah karena itu semua pemberian Allah. Kan nggak boleh lah, astagfirullah saya dikasih mobil, ya salah juga kan. Kita harus bersyukur kan, gitu ya. Perkara di belakang itu saya banyak-banyak istighfar itu biar urusan saya dengan Allah kan begitu ya. Nah, alhamdulillah Allah kasih mobil, Allah kasih kehidupan dunia yang layak. Itu orang kampung yang kredit nggak balik-balik itu, tahu ngomong apa itu Ustaz? Itu mereka ngomong gini, ya sudahlah kalian kan sudah kaya, mbok yo utang kami diikhlasin aja. Diputihkan ya. itu kayak gitu loh. Iya. Jadi sampai masyarakat kayak kita gitu. masih seperti itu ya. Ini masyarakat kita itu kayak gitu. Baik. Gitu. Jadi selain apa? Selain yang kita dapat itu ada sih sebagian bilang yang berkah itu adalah para pengajar Al-Qur'an khusus, karena kan pernah ya, walaupun ada perdebatan itu gitu kan, tapi begitu ada kisah sahabat Nabi yang mereka ngajarin Al-Qur'an dikasih susu ya, itu sebagai imbalan, itu dijadikan dasar. Ada, cuma itu diperdebatkan gitu loh. Baik. Begitu. Iya Ustaz. Selanjutnya Ustaz. Nama antum kan ada Al Indragiri Ustaz. Antum asli mana Ustaz? Indragiri itu daerah di mana? Mungkin kan teman-teman ada yang tahu. Planet Mars gitu ya, belok sedikit Venus gitu ya. Iya. Ini kan Elon Musk lagi buat apa ya? Buat pesawat ke Mars. Gitu ya. Nggak khawatirnya teman-teman ini ngira itu kan nama nisbah ya, nisbah ke benar, daerah nisbah, kan. Benar. Nanti manggil antum Ustadz Indra gitu kan. Itu banyak. Oh gitu ya, banyak ya. Ustadz Indragiri ya, banyak itu. Padahal nama daerah kan itu. Iya, nisbat. Kayak Al-Afghani, Al-Filistin gitu ya, banyak itu. Itu daerah di mana Ustadz? Al Indragiri. Indragiri itu dulu sebuah provinsi besar. Sampai pecah awalnya menjadi dua, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir. Oke. Indragiri Hulu itu ibu kota kabupatennya Rengat. Indragiri Hilir itu ibu kota kabupatennya Tembilahan. Itu berbatasan dengan Batam. Oh, berarti itu sekarang jadi 2 kabupaten. Sekarang pecah lagi jadi 3. Oh gitu. Kuantan Singingi, Kuansing. Kuantan Singingi itu kalau kita pernah pacu jalur dengar itu. Nah, itu di Kuantan Singingi itu. Pacu apa? Pacu jalur. Apa itu?
Itu pacu sampan itu loh Ustadz. Tapi yang dalam sampannya panjang gitu ya. Yang isinya itu bisa sampai 22 orang. Yang mengayuh untuk semua. Perlombaan juga ya? Lomba. Untuk, itu udah level internasional kan dia, maksudnya gaungnya. Gaungnya itu udah internasional. Di sungai berarti? Sungai. Itu Sungai Indragiri. Aliran Sungai Indragiri itu nama sungai berarti? Itu Indragiri itu dulu nama kabupaten besar, dan Indragiri itu pun nama sebuah sungai. Oke. Nah, qadarullah dulu waktu sejak kecil, anak itu tumbuh besar berkembangnya di sana. Di sungai itu. Di sungai, anak sungai berarti. Anak sungai. Bukan anak hutan ya. Anak sungai. Jadi itu sebentar, itu di Provinsi Riau kan? Iya benar. Provinsi Riau. Jadi asli Melayu. Melayu ya. Asli Melayu. Melayu. Ayah, ibu semuanya Melayu. Melayu. Bahkan dari garis ayah itu keturunan tanda kutip Kerajaan Kesultanan Jambi. Iya. Bapaknya ayah, ibunya ayah itu Kerajaan Melayu. Oh, iya. Baik. Terus gimana ceritanya Ustaz? Riau sampai ke Jogja. Wih. Panjang ya ceritanya pastinya ya. Wah, gitu ya. Tidak lepas dari perjalanan antum menuntut ilmu pastinya. Oh iya, itu. Bisa ceritakan sedikit Ustaz? Tapi ini sebenarnya saya jarang sampaikan ini di podcast ya. Jadi apa ya, teman-teman? Saya itu dulu pemain band. Saya pemain band. Saya bahkan pernah ikut audisi Elemen Body Contest. Elemen Body Contest itu kontes petak-petak perut itu loh. Dulu gitu ya. Saya pemain band, saya atlet juga. Dulu atlet. Hingga tamat SMA, setahun setelah SMA itu masih. Jadi setelah SMA itu vakum persiapan masuk polisi. Jadi ceritanya saya itu waktu itu ayah itu anggota DPR. Oke. Sementara om itu ada yang di Polda, ada yang di Polres, kan punya link tuh ya, biasalah. Kita paham lah itu gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Ya sama lah, di dunia pondok pun kadang itu juga jalan kan gitu ya. Apa? Itu kan kembali kepada urufnya untuk baik atau jelek gitu, itu aja kan itu ya. Nah, singkat cerita, jadi setelah tamat SMA itu persiapan tuh, masuk polisi itu persiapan. Jadi sehari itu lari 2 kali pagi dan sore gitu ya. Gitu ya. Itu pull up itu bisa sampai 100 kali gitu ya, dilatihnya. Biar kuat kan, berenang begitu setiap hari. Karena waktu itu ada, jadi Kepolisian Republik Indonesia kala itu ada semacam apa ya, mereka itu membuat sistem baru. Jadi anak-anak yang berprestasi di sekolahnya, karena alhamdulillah dulu waktu SMA-nya internasional, dan ketika lulus dapat surat keterangan berprestasi. Gitu ya. Jadi sampai, maaf ini saya ceritakan apa adanya. Jadi sampai SMA itu masih amburadul. Jadi ya maaf, sholat sekali seminggu kan gitu ya. Tapi keluarga Muslim kan, maksudnya iya Muslim KTP gitu ya. Tidak terlalu memperhatikan masalah agama ya. Mama belum nutup aurat dengan baik, ayah belum sholat juga. Ya tadi seminggu sekali gitu ya. Singkat cerita, setahun persiapan mau masuk polisi, sudah mendaftar, sudah punya berkas-berkasnya, tidak boleh nikah sekian tahun, harus mengikuti pendidikan ke waktu itu kayak Semarang ya. Kan ada di sana Akpol ya itu ya. Terus bla 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 bla. Qadarullah ada orang yang paling berpengaruh dalam hidup saya, itu nenek saya. Jadi kalau mama saya cerita, itu sejak saya kecil, mama saya kerja jadi pembantu. Tadi bapaknya anggota DPR. Nanti ketika saya udah gede, bapaknya jadi anggota DPR. Bapak saya cerai dengan mama saya usia saya 3 tahun. Saya broken home teman-teman. Gitu ya. Jadi karena susah gitu ya. Jadi ibu saya itu bekerja jadi pembantu, adik saya dibajak, saya tinggal. Jadi dari kecil tuh saya ditinggalin dan tinggal dengan nenek saya. Umur 5 tahun ibu saya nikah lagi, mama saya nikah. Itu kemudian dia pergi, ibu saya tinggal dengan suaminya, ya wajar lah orang menikah kan. Tapi saya lagi-lagi tinggal dengan nenek saya. Itu. Berapa bersaudara Ustaz? 2. Yang kandung seibu sebapak cuma 2. Sama adik tadi ya? Iya. Yang dibawa ibu ya. Dan bawa ke rumah suami yang baru. Nah itu. Terus? Kemudian lama itu kan sama nenek. Nenek itu kalau saya dicela, karena miskin kan, di kampung itu miskin. Saya suka dicela, dicaci, dimaki gitu. Saya cuma diajarin, kamu sabar, nggak boleh dibalas, kamu harus jadi orang baik, nggak boleh sombong, terus begitu. Jadi melekat, apa yang diceritakan itu melekat betul gitu ya. Sampai akhirnya ketika saya tamat SMA itu pengen jadi polisi, sebenarnya salah satu motivasinya saya pengen cepat sukses.
Karena kalau kuliah itu kan 4 sampai 5 tahun tuh, dan belum tentu kan kita kerja kan. Oh, iya. Tapi kan kalau masuk polisi setahun pendidikan sudah dapat gaji kan gitu ya. Kita udah langsung profesi. sudah 2 balok kan gitu, 1 balok tergantung kita ikut pendidikan yang mana kan gitu ya. Brigadir kah, apakah gitu ya. Nah, jujur salah satu motivasi pengen polisi kala itu adalah pengen segera memberikan dampak positif untuk nenek saya karena sudah tua dan sakit-sakitan. Qadarullah sudah hampir berangkat, nenek saya meninggal dunia. Ya. Ketika nenek saya meninggal dunia, saat itu saya sadar saya tidak akan masuk kepolisian. Saya harus masuk pondok pesantren. Dari siapa Ustadz? Kan tadi. Tadi baru pengen doang tuh, baru pengen doang itu. Belum terbayang saya harus ke pesantren itu siapa? Belum. Siapa? Jadi ketika nenek itu meninggal belum. Cuma mikir saya harus masuk ke tempat yang baik, udah itu aja. Oh, ke tempat, ya. Jadi kan kalau kepolisian kan saya tahu dapat uang dari mana yang banyak kan saya tahu tuh gitu loh. Akhirnya saya nggak mau. Saya pengen yang banyak lingkungan baik. Singkat cerita, waktu itu Ustadz Zulkifli M. Ali yang Ustadz akhir zaman, gitu, Uzma ya. Itu beliau punya jadwal itu sebulan sekali ke Rengat, Indragiri Hulu tempat kami tinggal. Ngisi beliau itu ngisi kayak tabligh akbar, kajian kayak saya di Solo kemana-mana ngisi dari Jogja gitu kan. Nah beliau ngisi. Suatu hari itu saya diajak. Tuh. Kemudian satu mobil sama beliau karena kebetulan yang membiayai memberikan dana untuk beliau ini datang itu om saya, anggota DPR juga. Oh gitu. Gitu. Om dari ayah tadi. Teman ayah sih tepatnya, tapi beliau karena waktu itu belum nikah, belum punya anak, saya itu dianggap anak. Jadi yang saya masih ingat itu di mobil itu 4 orang, supir, kemudian Ustadz Zulkifli, saya, om saya tadi. Kita berempat cuma di mobil beliau. Om saya itu bilang gini, Ustadz, ini kan ada program nih masukin santri ke pondok, itu pondok Darussyahada, gitu ya. Terus om saya bilang gini, Ransi kita masukin pondok gimana Tat? Saya ingat banget perkataan Ustadz Zulkifli, nggak lupa saya. Ya dites aja, lulus masuk enggak. Saya tuh di sebelahnya itu, kayaknya diremehin gitu loh. Nih teman-teman, saya itu orang Sumatera, jadi orang Sumatera itu biasanya apa adanya. Jadi kita itu nggak mau nutupin jaim itu enggak gitu ya. Saya kasih tahu teman-teman ya, ujian kelulusan masuk pondok itu kan di Rengat ya. Itu saya nyontek teman-teman. Ini bukan disuruh nyontoh loh ya, bukan ya. Saya itu nyontek. Mukjizat Nabi Musa apa? Oh ya. Nabi Isa mukjizatnya apa? Itu mau ujian masuk pondok loh itu. Masih ingat saya itu ada akhwat pakai jilbab panjang gitu. Wih, akhwat. Baru mau masuk pondok kan gitu ya. Singkat cerita saya lulus masuk pondok. Jadi bukan ragu lah. Jadi statement Ustadz Zulkifli itu mungkin untuk memacu saya ya, memotivasi. Kemudian akhirnya saya lulus, alhamdulillah masuk pondok. Teman-teman bayangin ya, sebelum masuk pondok bapak situ anggota DPR. Ya, handphone 3, TV, ada kulkas, hidup enak, di rumah sendirian kan gitu ya. Bayangin masuk pondok Tat. Kita kan pondoknya sama kan, makannya sama kan itu ya. Bayangin, sayurnya nggak ada rasa. Nasinya kadang kalau nggak gosong, kalau nggak itu kurang masak kan gitu ya. Bayangin itu. Antrinya panjang, tahunya kecil, tempenya kecil. Itu pun nggak ada bumbunya kan gitu ya. Bayangin makan kayak gitu. Padahal anak anggota DPR itu kan makan lauk ada semua tuh. Ayam, udang, telur, ikan. Kamu mau makan apa gitu kan gitu ya. Tak boleh pegang handphone, nggak ada TV. Bayangin. Hancur rasanya. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah dan kesabaran asatid, banyak sering mau pulang itu sering. Alhamdulillah sampai. Tentu sampai ke Jogja ini yang paling saya syukuri adalah karena agama. Alhamdulillah. Sampai ke sini. Walaupun prosesnya kayak tadi tuh hitam putih kan, masya Allah ya. Itu alhamdulillah sampai. Jujur, ketika mau masuk pondok keluarga enggak setuju. Karena memang ayah kan pengennya saya jadi polisi, mama saya juga pengen jadinya orang di pemerintah kan gitu ya. Tapi alhamdulillah kita yang harus buktikan bahwa orang di agama itu bisa berbuat banyak dan bisa membuat bangga keluarganya kan gitu ya. Alhamdulillah sampai hari ini semua adik-adik malah mondok semua. Oh gitu. Gitu kan, alhamdulillah. Sampai ke sini gitu ya. Allah, luar biasa. Ini teman-teman saya adik kelasnya beliau. Beliau nih NHI, saya baru masuk. Saya tuh mengagumi beliau. Ada salah satu momen yang paling saya ingat waktu itu ISTS.
Kan Ustadz Umair itu aslinya beliau kan bagian Kismu Aman ya antum awalnya ya. Awalnya pas Mudabirnya. Iya Mudabir. Mudabirnya waktu itu ketua IST-nya. WST bener. Nah pas di ISTS baru Aman. ISTS kan nggak mungkin jadi ketua lagi tuh. Aman beliau. Kan ketua IST. IST itu kayak presiden BEM lah. Gitu ya. Itu pas, jadi kan kita tuh ada namanya ISTS itu pengurusan sementara karena kakak-kakak akhir, kelas akhir, itu sudah nggak ada kegiatan. Iya. Jadi mereka diberi kegiatan ngatur adik-adik kelas. Iya. Nah beliau tuh bagi jadi bagian aman, keamanan. Jadi ceritanya waktu itu kan kita kan kalau mau ujian itu kan capek ya, penat gitu loh, pusing. Berbaris itu pada ribut, nggak. Jadi datang masuk kakak kelas yang satu, tetap ribut. Wah, saya masih ingat itu. Di masjid ya. Di masjid. Nah, saya Belajar ingat. di masjid. Tiba-tiba Ustaz Umair masuk, sumpah, diam semua. Pikir saya mantap. Itu Saya masih sesuatu ingat. yang nggak penting untuk dibanggakan, Ustaz. Ustaz Umair itu cuma bilang sekali, sumpah, diam semuanya. Hening. Gitu. Itu namanya tentang bakat kepemimpinan. Nah, gitu ya. Oh, itu mahal kan? Enggak, Saya enggak bisa begitu masalahnya. Gitu ya. Terus zamannya Ustadz jadi kayak Ustadz Umair biar tenang gimana? Oh, saya denda pakai uang. Jadi anak santri kalau push up suka, rolling suka, saya pakai uang. Nggak ada yang berani melanggar. Aman sentosa gitu ya. Caranya beda-beda memang. Apa cerita yang paling menarik, Ustaz? Saat perjalanan itu menuntut ilmu, selesai waktu masuk pesantren kan? Terus dari pesantren kita untuk lanjut lagi ke pesantren lain, Iya. ke Mahat Ali. Ada cerita yang menarik untuk dibagi nggak? Yang berkesan gitu? Apa ya gitu? Jadi teman-teman, ada dua kisah sama di tempat berbeda, di waktu berbeda, pelajarannya sama. Dan bagi saya itu tidak akan pernah terlupakan seumur hidup saya. Dua kisah sama, tempatnya beda, tempatnya beda, waktunya beda, pelajarannya sama. pelajarannya sama. Dan itu nggak pernah saya lupakan. Terngiang-ngiang terus. Apa itu, Ustaz? Awal masuk ke DS, saya itu kan maaf teman-teman ya, sholat aja sekali seminggu ya. Nah, Iya. saya itu diremehin. Karena apa coba? Belajar bahasa Arab pakai huruf Latin. A-N-A sama dengan saya. A-N-T-A sama dengan kamu laki-laki. Diketawain. Belajar bahasa Arab tuh tulisan Arab yo. Masa kamu bahasa Indonesia malu sendirian di pojok. Lah, anak ben masuk pondok piye kan gitu ya. Iya. Nah, terus itu satu. Yang kedua, masuk kelas bahasa Arab. Itu Ustadz, aduh lupa. Jenggotnya beliau kayak orang Arab beliau itu. Lupa pula namanya beliau. Ulul. Bukan. Ulil. Yang jenggot beliau ini ngomongnya cepat. Nggak tahu sih, nggak hafal. Itu suaranya agak melengking beliau. Itu masuk kelas. Itu kelas bahasa Arab pertama kali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tullab jami'an. Hayya nashkuru ala Allah azza wa jalla alladzi untuk bahasa Arab. Itu saya bingung, mabuk rasanya. Itu gini. Dengerin lama gitu ya. Nggak paham apa ini. Kan masih ada Syekh Abdul Rahman ya, tahun-tahun saya masih ada itu. Sama, masuk lagi Syekh Abdul Rahman di masjid ceramah. Apa ini? Astagfirullah. Saya merasa berat, merasa tidak kuat. Saya merasa saya ini tidak cocok nih di sini nih. Bahasa Arab tidak bisa, hafalan tidak bisa, ngaji saya juga jelek, suara saya tidak bagus, gitu kan ya. Saya merasa seperti itu. Saya merasa putus asa, kemudian saya ketemu dengan seorang guru, Ustadz. Saya masih ingat Ustadz Sultan. Masya Allah. Beliau itu agak cacat mata penglihatan dan tangan beliau ya, itu ya. Tapi beliau ini luar biasa. Itu ya. Jadi beliau itu ngelus-ngelus saya sambil ngomong, antum sabar ya. Karena bisa jadi kesulitan yang antum dapatkan ini bentuk menghapus dosa-dosa antum di masa lalu. Masya Allah. Sakit, susah belajar. Dilus-lus, nangis itu anak. Iya, mau pulang saya itu. Iya, sabar. Udah. Alhamdulillah, nasihat-nasihat dari para ustadz, para guru, karena saya dari dulu dekat sama ustadz. Suka diskusi sama Ustadz Abu Fatihah, Ustadz Mustaqim itu suka ngobrol kita. Alhamdulillah dengan nasihat-nasihat beliau, alhamdulillah saya bertahan dan lulus dari DS itu, alhamdulillah, ya saya bilang alhamdulillah lah. Saya lulus sebagai juara umum PPNIC.
gitu ya. Gitu ya. Gini-gini saya dapat banyak hadiah gara-gara gitu ya, Singkat cerita, itu bagian pertama. Cerita yang sama terulang ketika di Mahan Ali. Kan Mahan Ali ini strata S1 nih. Ya. Nah, begitu masuk Mahan Ali udah pede nih gitu ya. Wah, kita kan lulus ya, ADS lulus gitu kan. Alhamdulillah Hisnul Muslim saya hafal. Al-Wafi itu saya hafal dari sana. Setoran sekali duduk selesai. Gaya banget nih, pede gitu ya. Masuk Mahan Ali. Saya masih ingat itu. Kayaknya kakak kelas antum Hamid. Gitu ya, Iya. Hamid. Itu kan sekamar ya kita itu Fadli Riventa. Itu kan sekamar itu. Teman-teman ya, saya baca kitab Gundul itu ya. Itu satu paragraf, buka kamus bisa 20 kali, tapi tetap salah. Tetap salah artinya gitu. Salah arti, salah paham ya, udah Bacanya. paham-paham gitu loh. Lah, ini teman-teman yang saya yang lain nih, itu baca kitab Gundul kayak baca koran. Iya. Ya kayak Ustaz Umar di Instagram itulah. Kayak gitu ya, kayak gitulah. Bacanya tuh, Masya Allah. Saya ngeliatin itu nangis. Ya Allah, aku ini ndak pantas di sini. Levelku ndak nyampe. Kan sama banget tuh. Iya, iya. Tadi Awalnya, prosesnya kayak gitu persis. Nangis saya. Kayaknya aku ndak bisa ini. Udahlah keluar aja dari Mahan Ali. Ndak kuat ini, ndak bisa ini. Datang ke Darus Syahada, ketemu Ustaz Mustaqim. Pulang dari masjid, beliau ke rumah beliau, di jalan itu kita ngobrol. Ustaz Mustaqim itu dengar cerita saya yang nangis itu, beliau tuh tertawa. Beliau tertawa bilang gini, kan beliau tuh manggil saya Azam ya. Saya kan di pondok namanya Azam. Azam tuh kan semangat yang kuat gitu ya. Azam, wajar lah kalau antum ndak kuat. Teman-temanmu itu masuk Mahan Ali persiapannya 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Lah kamu persiapannya 2 tahun. Lah 1 tahunnya aja transisi. Padahal kamu persiapan cuma 1 tahun. Wajar kalau kamu berat. Udah sabar aja, nggak apa-apa. Sabar, nanti insya Allah bisa. Benar, sabar, bertahan. Alhamdulillah. Masya Allah. Gitu ya. Alhamdulillah pernah merasakan IPK tertinggi gimana gitu ya. Usul fikih paling tinggi. Iya, memang takdirnya jadi orang juara nih beliau ini. Sombong juga gitu ya. Enggak, ini teman-teman saya bercerita tentang ada 2 kejadian sama di tempat berbeda, di waktu berbeda. Pelajarannya sama. Apa itu? Ya, obat kesulitan itu sabar gitu loh. Sabar, belajar itu sampai kan Imam Syafi'i ya, wa man lam yadzuq dhulla ta'allum sa'ah tajarra'a ka'sal jahli tula hayati. Orang yang tidak merasakan pahitnya belajar agama walau sesaat, dia akan terjajah oleh kebodohan seumur hidupnya, kan jelas itu ya. Jadi ini momentumnya kejadian sama, saya ndak kuat. Belajar tuh ndak kuat. Saya merasa levelnya ndak nyampe. Tapi subhanallah gitu ya. Obatnya memang sabar tuh satu. Yang kedua, memang betul statement Buya Hamka dalam bukunya 1001 Soal Kehidupan, atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam bukunya Syarah Hilyatul Thalabil Ilmi, kata beliau, modal utama kita tuh guru. Makanya Imam Syafi'i pernah bilang ya Ustaz ya. Katanya Imam Syafi'i suhbatul ustad. Suhbah loh. Suhbah itu bersahabat loh. Dekat. Jadi kalau kita mau dapat ilmu tuh kan dekat ya. Curhat, cerita masalah kan gitu. Kejadiannya persis sama loh itu. Berat curhat sama ustad. Mahan Ali berat cerita sama ustadz, masalah selesai, sabar, kan itu tuh. Pelajarnya sama, kamu sabar kalau sulit. Yang kedua apa? Kamu harus dekat sama guru, selesai urusan. Iya. Itu kejadian yang kemana-mana saya bawa untuk membuat motivasi sampai hari ini. Karena Ustadz Umar itu tahu berdakwah itu tidak mudah. Saya ngobrol sama Ustadz Umar Mita, beliau cerita dakwah itu tidak mudah. Ya, saya cerita sama Ustaz Abdul Somad betapa beliau berdakwah juga tidak mudah. Nggak ada yang dakwah itu mudah, nggak ada. Dakwah itu kan beban. Jadi kalau orang dakwah terasa ringan itu karena keimanan, bukan karena dakwah itu ringan. Dakwah itu beban. Iya. Itu karena keimanannya yang kuat, dakwah terasa ringan. Dakwah itu berat, jelas. Al-An'am 112 kan. Musuh kita ada. Jadi ketika kita berdakwah ada musuh. Nah, sampai hari ini itu ya, pernah itu Ustaz. Ada Ustaz, sudah doktor beliau, nelpon saya. Guru saya di Mahan Ali, itu ya, beliau nelfon saya. Assalamualaikum. Beliau chat dulu. Ini guru aja gitu ya, luar biasa, masya Allah. Akhi, antum kapan waktu longgar? Anda mau telepon. Itu guru Anda ngechatnya gitu, mau nelfon aja izin dulu gitu ya, luar biasa. Sekarang jamaah sembarang telepon aja ke Ustaz kan gitu ya. Kita banyak belajar adab lah dari Adab guru-guru nih kita. luar biasa, bener luar biasa. Beliau saya, insya Allah.
Makanya saya nggak berani telepon Ustadz Umar kan. Karena nggak tahu nomornya. Gitu ya. Nah, beliau itu chat, kan nggak enak ya, di chat guru kayak gitu itu rasanya gimana? Terus, Tad, maaf, Ustadz longgar, kalau longgar Ana telepon, Ana bilang begitu. Ana longgar ini, kata beliau, Ana yang telepon. Ana nggak mau beliau yang telepon Ana. Ana telepon, ngobrol, ya biasalah kan. Nah, basa-basi, nanya kabar, itu kan di Indonesia namanya basa-basi. Kalau kita dalam Islam namanya mukodimah kan begitu ya. Nah itu setelah itu beliau tanya begini, Akhi, ini maaf, Ana itu mendengar berita tak enak tentang antum. Apa itu Ustaz? Ada yang bilang antum sudah tak berdakwah lagi. Ketawa, Ana dengar itu tuh ketawa. Beliau kaget. Kok antum ketawa? Ya Allah Tan, itu fitnah biasa Tan. Itu ibarat lautan itu buih Tan. Kok buih? Ya Allah Tan, saya difitnah nggak berdakwah itu biasa Tan. Saya bilang gitu. Maksudnya, berarti antum tetap berdakwah? Alhamdulillah Ustaz. Saya punya jadwal rutin A, B, C, D, tak sebutin semua. Flyernya tak kirim semua. Bahwa ini tetap ngaji, foto jamaahnya tak kirim gitu loh. Masya Allah. Yeah. Ini tanggal sekian ngajinya Tat. Ini besok masih ngaji. Tetap Tat, saya punya kajian rutin, malah di Jogja itu rata-rata rutin. Karena pengen ilmu berkesinambungan kan. Gitulah. Kalau datang ke Solo tuh untuk booster aja itu. Untuk booster teman-teman biar semangat ngaji di Ustadz-Ustadz Solo gitu loh. Nah singkat cerita, beliau bilang, ada yang bilang, dan itu beliau adalah Ustadz di Solo, bahwa antum itu sudah tak berdakwah. Ketawa saya. Kalau orang mungkin, marah gitu ya. Karena udah biasa kan gitu loh. Udah biasa. Saya bilang, itu buih, Tat. Ustadz belum ketemu karang, tak gituin. Emang ada yang lebih besar? Ada gitu ya. Kan maaf ya, itu kan kita sesama Ustadz tahu lah banyak orang fitnah, khibah macam-macam kan ya. Artinya tidak mudah, tapi sekali lagi dekat dengan guru itu adalah salah satu solusi terbaik untuk proses hijrah yang baik ini. Itu yang disampaikan oleh Bu Yamka. Gitu ya. Jadi kalau kita pengen hijrahnya ini baik, kita harus punya guru, dekat sama guru. Ya udah, kita punya guru, dekatin. Ada tuh ini antum kenal. Jadi salah satu salah satu ikhwan di Solo yang berdakwanya udah banyak lah, followers beliau juga ada banyak. Itu curhat ke Ana, Ustadz, Ana diminta pindah ke Jogja, kata beliau. Ana bilang jangan, antum di Solo aja. Culture di Solo ini untuk berguru lebih baik daripada di Jogja. Saya bilang gitu. Maksud antum bagaimana Ustadz? Udah di Solo aja. Di Solo ini ustadznya banyak. Antum tinggal ngaji. Antum walaupun sudah berdakwah tetap ngaji. Gitu Ustadz? Iya. Antum di sini aja. Orang kan mikir, wah Jogja gitu ya. Dengan Ustadz Ransi yang kalau kajian rutinnya bisa 800 sampai 1000. Jangan lihat itu. Kan gitu tuh ya. Gitu. Jangan lihat itu. Karena kita butuh ngisi diri. Nggak boleh jadi lilin dong. Benar. Kita terangin orang terus kita habiskan. Kita harus di Solo ini banyak. Salah satu guru saya di Solo ya Ustadz Umair gitu ya. Astagfirullahaladzim. Saya sering nonton Instagram beliau. Senjata. Sering, jangan Ini salah. tawadhu sekali, teman-teman. Bener, Tat. Antum nggak tahu beneran. Kalau ini Ustaz, kita ini kan bergerak di dunia dakwah ya. Banyak problem, banyak. Dakwah sendiri itu kan problem ya. Tips antum agar kita bisa istiqomah di dunia dakwah. Booster antum apa? Kan berat itu. Dakwah itu macam-macam kan. Bener, Ustaz. Ya, yang nggak suka ya banyak. Terus belum nanti kadangkala kita terlalu nyaman dalam dakwah. Betul. Boosternya apa agar kita ini istiqomah biar lurus, nggak masang tarif gitu kan. Nggak milih yang amplopnya besar gitu kan. Karena kan itu godaan. Ustadz Umar mungkin mengalami ya, suatu hari saya punya kajian rutin nih teman-teman. Oke ya, saya udah cerita aja nih. Di kota-kota besar kajian rutin tuh 500 sampai 1 juta sekali kajian rutin. Ini rutin loh ya. Di waktu yang sama itu salah satu perusahaan besar di Indonesia itu nelpon saya. Ustadz Ransi, ini kita, karena kalau perusahaan besar itu kalau nggak lewat admin, itu mesti lewat langsung saya kan gitu. Ustadz Ransi, kita ini ada ngadain event kajian, kita minta Ustadz yang ngisi. Saya tahu amplopnya gede karena saya pernah diundang mereka. Gitu loh, 5 sampai 10 juta kan mereka. Kan gitu tuh sekali kajian kan. Keren ya, padahal kita nggak masang tarif loh, oke. Itu setan itu udah bisikin itu. Wih, nggak apa-apa, kajian rutin sekali-kali libur kan nggak apa-apa. Kita kan berdakwah harus ke banyak orang. Itu kan rezeki kamu bisa bangun pondok. Setan itu baik sekali. Halus.
astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Artinya yang beliau sampaikan betul, dakwah itu berat. Bukan hanya berat orang yang nggak suka. Berat pun di godaannya itu loh. Beliau pasti sudah merasakan ketika berdiskusi tentang itu. Apa booster kita, Ustaz? Jujur kalau saya sih pribadi, yang pertama, kalau bentuk rintangannya adalah orang yang jahat, berupa memfitnah, menghibah, saya agak relatif aman karena saya dulu orang miskin. Gitu ya. Gimana itu maksudnya? Jadi karena saya orang miskin, saya punya prinsip ketika orang bilang saya bodoh, saya tidak marah karena saya merasa saya bodoh. Saya jujur teman-teman ya, saya tidak pernah merasa lebih tinggi derajat daripada jamaah. Jadi kalau ada orang bilang saya pendosa gitu ya, bodoh, saya bilang iya. Karena saya bodoh, saya belajar. Saya berdakwah ini bukan karena saya pinter, karena ini kewajiban dari Allah. Allah yang minta saya berdakwah. Kalau bukan Allah nggak wajibin, saya nggak mau berdakwah. Saya jualan ikan tepi jalan, kan gitu tuh. Jadi saya terbantu karena saya dulu orang susah. Biasa dicela, dicaci, dimaki, direndahkan. Jadi ketika hari ini dicaci, dimaki, direndahkan, dihina, difitnah, diribah, saya biasa aja. Saya ingat aja itu. Saya nggak boleh kan kacang lupa kulitnya kan. Oh saya dulu orang miskin kok. Kok perkara sekarang, Ustaz Ransi itu orang kaya. Orang lihat saya tuh kaya. Orang mikirnya, terawat, begitu kan. Mantap. Orang kan mikirnya gitu tuh. Ya, sampai saya pernah suatu hari itu datang ngisi kajian. Itu pembawa acaranya kan artis ya. Dia sampai bilang begini di Jakarta itu, Senayan City. Dia bilang gini, ini bukannya artis ini gitu loh. Jadi saya tuh dipikir artis gitu. Saya bilang, enggak, saya bilang. Jadi dipikir saya tuh orang kaya kan gitu ya. Saya bilang, orang mikirnya kan sekarang gitu, tapi dulu enggak, saya orang miskin. Bahkan ketika masuk pondok tuh saya nggak punya uang, Ustaz. Nggak dikirimin uang oleh orang tua saya. Di DS itu saya pernah masa di mana saya mandi pakai sabun sisa orang yang dibuang itu. Saya ambil, saya bersihin, saya pakai mandi itu. Saya pernah satu ketika pondok libur nggak ada yang masak kan, karena kita libur kan yang bapak mungkin, dapur itu kan nggak masak tuh. Di pondok tuh nggak ada lagi makanan. Saya masih ingat, saya berdua sama teman saya orang Sulawesi namanya Sulaiman. Itu cuma ada nasi basi yang udah agak kuning berair-air. Saya masih ingat itu. Saking dulu kita tuh berat banget kondisinya. Jadi kondisi-kondisi berat itulah yang kemudian membuat saya biasa dikasih berat-berat. Dan itulah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Solabi di dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah ketika menceritakan kenapa dari kecil Nabi itu hidupnya susah. Keren ya. Jadi beliau bilang, jadi beliau itu kan ada analisanya kan gitu ya, pelajarannya, ibrohnya gitu ya. Jadi kenapa Nabi itu dari kecil itu sudah orang tua meninggal gitu ya, tinggal sama paman paling miskin lah. Abu Thalib itu kan paling miskin. Wong kan ceritanya bekerja kepada Khadijah itu Nabi karena hasil perbicaraan paman Nabi Abu Thalib sama Nabi karena kondisi sedang susah. Kan gitu tuh. Jangan lupa loh, Nabi nikah sama Khadijah itu statusnya beliau karyawan loh. Betul beliau memberikan mahar yang tinggi, tapi status beliau itu karyawan gitu loh. Jadi kata beliau, kenapa Nabi itu dulu susah? Karena ini yang Allah siapkan agar beliau menjadi seorang dai yang mengemban beban yang sangat berat. Sudah pernah merasakan. Betul. Nah, terbantu oleh itu. Tapi ketika dalam perjalanannya pasti butuh booster. Jujur, booster terbaik yang saya pribadi ambil, yang selama ini tak jalani, itu pasti tidak jauh kepada berkumpul dengan orang-orang baik. Itu booster yang selalu tak jaga sampai sekarang. Saya tidak pernah dekat dengan orang yang menutup auratnya tidak benar, tidak mau. Pun pernah kecelakaan ada yang dekat dengan saya, itu datang nangis-nangis pengen baik. Tapi di belakang hari kemudian menjadi tidak baik, itu kan tidak urusan saya, kan begitu ya. Dia di belakang macam-macam. Tapi jujur, salah satu booster terbaik saya yang saya rasakan untuk tetap berada di stay di jalan ini berdakwah. Dakwah itu berat, apakah itu hadangannya dari orang jahat atau godaan tadi untuk mengambil yang enak-enak masuk TV kan gitu ya. Itu pasti yang terbaik itu orang di sekitar kita. Agar selalu menasihati kita, mengingatin kita. Gitu. Orang sekitar kita kan banyak, istri, orang tua, keluarga, adik, sahabat, teman-teman dekat tim kita. Itu semua bagi saya, tim saya itu keluarga. Jadi kita dekat banget. Sekarang kita camping bareng di mana, tepi pantai di mana, udah kayak keluarga.
Jadi anaknya sahabat saya tidur di rumah saya itu biasa aja. Jalan sama saya, pergi pakai mobil tuh bagi saya anak saya. Sampai anak jamaah itu kalau duduk dengan saya, orang selalu bilang, anaknya Ustadz ya, pasti begitu. Saking dekatnya kita. Karena saya merasakan booster terbaik saat kita mengalami persimpangan menuju jalan yang lurus, itu mesti teman. Suatu kondisi, suatu ketika, saya itu difitnah. Dan itu di-upload di media sosialnya. Itu. Di screenshot dikirim ke saya. Secara hukum negara Indonesia, dia kena delik UU ITE. Dia kena. Saya nanya sama sahabat-sahabat dekat saya tanya teman yang satu ahli hukum, gimana Ustadz, hukum di Indonesia ini bukan objektif tapi subjektif. Jadi nanti kalau dia melawan, itu urusannya jadi panjang. Jadi saya sarankan Ustadz pikir-pikir dulu kalau mau melaporkan ke polisi. Sahabat yang satu lagi, ini beliau ada di sini. Beliau bilang, jangan Tat, Ustadz kan figur tokoh agama. Nggak enak kalau orang lihat Ustadz kok suka ngelapor. Lebih baik udahlah Ustadz, biarin aja. Berapa tuh Tat yang lihat status dia kan nggak banyak. Saya pikir, iya juga ya. Saya awalnya nggak kepikiran begitu. Tapi sahabat terdekat ini, orang-orang di sekitar kita ini, betul-betul ampuh membuat kita tetap stay di jalan yang lurus. Ketika persimpangan, tanjakan, belokan di mana-mana. Betul-betul kuat. Makanya sampai hari ini, ya udah saya menjaga itu. Jadi teman-teman yang baik itu saya jaga kedekatan. Iya, luar biasa ini. Itu kan saya yakin Ustadz Umair tahu yang lebih banyak. Saya kan cuma nyampaikan dari sisi yang saya hari-hari saya alamin gitu ya. Iya. Kalau saya memang sengaja ini Ustadz, tidak mau tahu. Tidak mau tahu itu artinya kalau hal-hal yang sifatnya godaan ya. Saya sampai sekarang itu tidak tahu ngisi di sini itu dapat berapa saya tidak tahu. Jadi ada di rumah itu saya memang letakkan satu tempat di mana sehari gitu ya, misalnya ngisi 5, ngisi 4 itu sudah masuk ke situ. Istri pun tidak tahu ini dari mana. Begitu itu nanti sekian waktu gitu ya. Terus yang kedua harus ada waktu belajar kalau saya. Waktu belajar itu bukan belajar untuk ngisi ya. Karena kalau belajar untuk ngisi nanti niatnya pas ngisi salah. Iya benar. Yang ngisi harus dalam keadaan bagus, referensi banyak. Tapi guru saya dulu ngajari jangan untuk ngisi belajar. Belajar itu ya waktu mutolaah sendiri. Iya. Adapun ketika mau ngisi tidak usah belajar. Ya yang keluar itu karena apa adanya. Kalau tidak tahu ya wallahu a'lam. Benar. Gitu, Ustaz, benar. Jadi itu salah satu hal-hal yang kita usahakan di situ. Terakhir mungkin Ustaz ya, karena sudah masuk waktu sholat ini. Apa Ustaz nasihat buat kita para aktivis dakwah? Ya, teman-teman di rumah ini kan banyak yang sudah setelah berhijrah berusaha untuk berilmu, berusaha untuk menginfluence sekitarnya gitu kan. Dai itu kan setiap kita dai kan Ustaz. Benar. Apa Ustaz pesan untuk teman-teman di rumah? Iya. Kita itu kan berdakwah sesuai kapasitas masing-masing kan ya. Ada yang kajian rutin, tabligh akbar, ada yang buat konten, macam-macam itu kan semua dakwah. Mungkin Ustadz Umair udah khatam beberapa kali bukunya. Itu bukunya Fathiyakan. Judulnya Hancurnya Dakwah di Tangan Dai. Itu ya, robohnya itu atau hancurnya dakwah di tangan para dai. Jadi mungkin untuk kita para aktivis dakwah ini tidak melulu mengingat tentang keutamaan dakwah itu. Kita juga mungkin perlu tahu kenapa dakwah itu bisa hancur, gagal. Banyak orang buat kajian tak lama kajiannya tutup. Banyak orang bikin kajian yang terjadi malah orang tidak suka dengan Islam. Akhirnya dakwah rusak. Orang memandang Islam tidak baik. Maka untuk kita yang berdakwah dengan kemampuan kita masing-masing dan keahlian kita masing-masing, maka yang perlu kita jaga, kalau saya baca buku Fathiyakan, tidak mungkin menyampaikan semua. Yang pertama kekompakan. Kita ini berdakwah dengan cara masing-masing, jadi nggak perlu ngerecokin orang lain. Orang kan berdakwahnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang dia berdakwah pakai topi, silakan aja. Gitu kan. Toh peci nasional yang kita pakai itu juga bukan dari Nabi. Bahkan peci swasta kan, jangan dibuka Ustaz. bahkan peci swasta yang kita pakai yang warna putih kayak peci haji itu juga bukan dari Nabi kan gitu ya. Adapun sorban itu berarti sunnah, yo enggak. Para ulama bilang itu termasuk namanya jibliyah. Jibliyah itu sesuatu yang Nabi lakukan karena beliau manusia biasa, bukan dalam rangka nambah pahala. Benar. Kayak sarung gitu kan, beliau makan mendudukin telapak kaki kiri itu kan, itu namanya jibliyah,
perbuatan sehari-hari Nabi. Artinya orang sholat pakai peci dengan pakai sorban pahalanya sama. Yang penting menutup rambut biar tidak menjulur ke depan, kan begitu. Yang penting jangan pakai topi aja kalau sholat. Sujudnya kan susah ini, gitu kan? Dibalik. Ya juga kurang bagus kan gitu ya. Ya udahlah, mungkin rambutnya dikondisikan aja gitu. Sama kayak orang sholat pakai celana dengan pakai sarung. Itu pahalanya tidak kemudian pakai sarung lebih banyak. Kenapa? Karena itu jibliyah. Pakai celana yang penting celana nutup aurat sopan kan begitu ya. Tidak kemudian celana gaul bla 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 kan begitu tuh. Ini kan untuk sholat kan begitu. Oke. Ya itu yang perlu dijaga. Kita perlu kompak. Tidak perlulah kita kemudian, oh dia berdakwanya, oh dia Habib, berarti kita tidak perlu. Beliau berdakwah ala beliau, silakan aja. Yang penting kita bagaimana umat Islam itu sebanyak-banyaknya cinta kepada Islam. Kalau bahasa Ustaz Abdul Somad, perbedaan kita ini ibarat kereta api. Kita akan ketemu di stasiun yang sama nanti pada waktunya. Itu nasihat beliau ketika bercerita tentang banyaknya hari ini gerakan dakwah. Kata beliau, kita nanti pada waktunya akan sampai ke gerbong yang sama. Gerbong kita yang berbeda-beda ini akan sampai di stasiun yang sama, kata beliau. Tujuan yang sama, selagi kita tujuannya kebaikan Islam. Kan gitu tuh. Jadi, kita harus jaga kekompakan. Kalau Fathiyakan itu, beliau bilang, yang menghancurkan kita itu kita saling sikut. Recok-recok sendiri ya, saling recokin. Bahkan sebenarnya, ini saya baca itu ya, jadi analisa luar biasa tentang runtuhnya Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah itu ya, atau Umayyah Andalusia itu ya. Itu sebenarnya, betul ada pihak luar, tapi rupanya hancurnya kita itu dari dulu itu dari dalam. Tidak solid. Sikut-sikut itu loh, nggak solid. Kita susah menerima kenyataan kelebihan ustadz lain. Kita merasa ustadz kita yang terbaik. Itu keliru. Saya tidak pernah bilang ke jamaah harus ngaji ke ustadz Ransi, tidak pernah. Bahkan ada ustadz yang memusuhi saya. Ada jamaah tanya, Ustadz Fulan bagus nggak? Oh bagus, cuma nggak boleh fanatik, saya bilang. Jadi kita sebagai aktivis dakwah, tolong kita ini berdakwah karena agama, bukan karena instansi, bukan karena organisasi, komunitas, bukan. Kita berdakwah ini untuk agama. Ketika diundang di forum internasional jadi pembicara, saya bilang, berdakwah ini untuk agama, bukan untuk kepentingan tertentu. Ini untuk agama. Ya sudah, atas nama agama. Kita kan untuk meninggikan kalimat Allah, kan begitu ya. Bukan yang tinggi, bukan yang tinggi Ustadz Ransi, bukan. Yang tinggi Ustadz Umair, bukan. Yang tinggi gerakan hijau, gerakan putih, bukan. Ini kita mau buat pondok, ini sudah alhamdulillah ada wakaf tanah dan wakaf uang lumayan besar. Saya bilang ke teman-teman di yayasan, pondok ini dibangun bukan untuk membesarkan Ustadz Ransi. Pondok ini dibangun untuk membesarkan agama kita. Jadi Ustadz Ransi nggak perlu dibesarkan. Kalau besar, dia akan besar pada waktunya. Tidak perlu kita mati-matian. Saya selalu bilang begitu. Karena Pak, yang perlu dijaga itu kekompakan. Kan gitu ya? Lah itu yang kurang. Hari ini kita masih di sini pangkatnya. Sikut-sikutan. Kita perlu naik pangkat ke bahu. Biar saling membahu. Kan begitu ya? Ini yang perlu kita jaga kekompakan. Kemudian kata beliau, Fathiyakan, tolong keilmuannya ditambah. Karena keilmuan yang kurang itu yang membuat orang sikut-sikutan. Orang yang ngerti ilmu kan biasa aja. Ya, maaf ya, kita kalau ketemu dengan kelompok yang beda sama kita tuh kan kita biasa aja kan gitu ya. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Walaupun ada apa-apa di belakang, ketemu biasa aja gitu loh. Ya, Ustaz Abdul Somad ketemu dengan Ustaz Khalid Basalama. Ya biasa, salaman aja, cipika-cipiki kan gitu ya. Ya, kita kemarin itu ngeliat biasa aja, ya sudah lah gitu kan. Cuma yang nggak boleh ini kita, ilmu yang nggak ada ini yang membuat kita kemudian mesti sikut-sikutan. Terakhir, jangan fanatik. Gitu ya, jangan fanatik. Bahkan kalau kita baca buku Akhir Zaman, salah satu ciri pengikut Dajjal itu fanatik. Orang-orang fanatik. Islam melarang fanatisme kepada seorang guru, kepada sebuah yayasan, itu tidak boleh. Totalitas bekerja, belajar, iya. Fanatik jangan. Fanatik itu kan dia tidak mau selain itu. Nah, itu fanatik, itu tidak boleh. Ingat, seorang Imam Abu Hanifah dalam satu riwayat gurunya 4.000. Kalau fanatik nggak bisa 4.000 kan. Imam Malik dalam satu riwayat 1.400 orang kan. Imam Bukhari dalam satu riwayat itu 1.000, dalam satu riwayat 900, dalam satu riwayat 1.100 orang. Nggak tahu riwayat yang lain masih banyak mungkin kan gitu ya. Artinya guru beliau-beliau ini banyak. Jadi kita nggak boleh fanatik. Guru selagi akidahnya lurus, ilmunya bagus, tidak punya kepentingan pribadi, kepentingannya hanyalah agama. Bagaimanapun cara menyampaikannya, kita ambil ilmunya. Masya Allah.
Begitu, mudah-mudahan kita tetap kompak ya Ustaz ya. Kompak, isi dengan ilmu, diisi dengan ilmu, jangan fanatik. dan jangan fanatik. Mudah-mudahan. Kita Ini mudahkan, Ustaz. cuma sekilas. Iya. Masya Allah, pengalaman, perjalanan hidup, thalabul ilmi, dakwah, semuanya lengkap diceritakan sama beliau. Walaupun Mudah-mudahan jadi waktunya manfaat. kurang banyak, Bener. semoga bermanfaat. Iya. Taib, jazakallah khair. Wa jazakumullah, Ustaz. Jangan bosan-bosan mampir ke Enggak, FKM Ustaz. Solo, nanti kita ambilin lagi Ustaz ya. Insyaallah. Barakallahu Ustaz, fikum. berbagi manfaat. Demikian teman-teman, FKM Podcast. Terima kasih Ustaz Ransi Ya, dan terima kru kasih yang hadir di kembali. Benar. FKM Podcast. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa jazakumullah.